one kill, Leslie go. Kamu jangan ambil tagline-nya, Oh Marksman. iya, salah. Salah kontrak juga dia. Oh iya, berarti saya mau jadi Marksman. Iya, baru berubah nanti ya. Aduh. Jadi Oke. tapi gimana kita ngelihat dari Lot of Face, dari Easy Victory juga. Kalau Abed suka yang mana nih kira-kira dari draftingannya? Aku suka dia. Suka dia. Aku Ya. suka Gak ada sih dia, Gak ada dia, gak ada dia. ada. Kayaknya sih feelingku sih Lord of Haze kayaknya untuk game pertama kali ini ya. Lord of Face. Lord of Oke, Haze ya. menarik sih. Kalau Om Bawa Easy Victory dong. Easy Victory. Easy Victory jelas. Oke. Sesuai namanya mereka. Ya. Slogan mereka Easy Victory. Tapi draftingnya mereka gue suka banget tadi draftingan. Oke. Dan kita juga udah tebak-tebakan. Teman-teman juga boleh ikut tebak-tebakan dengan langsung tebak siapa yang dapatin first lordnya, first blood, dan juga siapa yang bakal menang. Dan juga untuk- kalah, gitu Ya, ya. untuk game kali ini. Langsung aja ikutan quiznya sekarang juga. Yes, tapi sebelum kalian ikutin kuis ya jangan lupa buat download aplikasi Nimo TV gitu kan. Betul. Ya, nanti So, kalian nggak bisa ikut nanti. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung aja terbang ke game pertama dari Lower Final GPX Cup Turnamen 2021. Inilah dia. Woohoo! Let's go. Yes. Woi, Ibos. Itu ada huruf depannya sama ya? IV. Ada IV, ya. IVOS aturan ya. Waduh. Iya. Oke, Easy jadi Victory. Yes. lihat nih, ini gua suka dari Lot of Face adalah mereka memaksimalkan permainan dari Tamus. Dia langsung nge-cut minionnya, nge-proxy minionnya sedemikian rupa, tapi kalau sampai terlalu agresif juga pastinya Ya. agak cukup berbahaya sih. Tapi PR utama dari Lord of Face sudah diselesaikan untuk first wave-nya. Tamus bisa gerak cepat, bisa nge-raid langsung ke orange buff. Oke, tapi di arah bawah cukup tentram juga, tapi ternyata ya Esmeralda-nya unggul satu level, Om. Iya. Karena mungkin seperti kata Om bilang, Siapa yang menang? Itu kuat-kuatan tuh. Ya. Jaga teritori, jaga wilayah. jaga wilayah siapa yang belum dalam rumputan. Tapi di arah top lane-nya kali ini di orange buff Neil cuma untuk nge-kontes. Oh, Tapi masih bisa dilindungi oleh seorang Vikel. yes, dan cukup pelan sebenarnya, dan ini dia yang sebenarnya PR ya untuk Paku itu ketika di early lu kalah dari segi damage. Ya. Terus setelah ada hit level 2 itu udah PR banget, dia harus recall kembali ke belakang. Ini levelnya bakal di press ketika Falling Star Moon juga sudah pertama kali didapatkan oleh Esmeralda, itu akan menjadi PR yang kedua gitu. Dan Esmeralda di sini harus digigit secepat mungkin oleh Easy Victory kalau mereka masih mau memenangkan untuk area dari bottom lane. Ya, karena kalau dibiarin begitu aja ini malah makin owning. Esmeralda udah unggul level, unggul gold serta item, ini bakal sangat menjadi sosok yang menakutkan. Oh, dan Geki kali ini sudah masuk ke bagian belakang. Apakah bisa untuk mengejar Super Zack yang masih akan mundur dengan cukup santai dan nyaman, jalan kaki saja dan menghindari ganking dari 3 pemain sekaligus. Yes, dengan menggunakan Frostmourne Shield-nya. Meanwhile, in the top lane, 4 member dari anak-anak Loh udah mulai bergerak, melakukan pressure ke arah seorang Hit dan juga Pancake yang nampaknya dari kedua tim belum ada yang terpick up sama sekali. Yes, masih cukup damai sebenarnya, tapi lebih ke arah kayak Easy Victory mereka harus kehilangan waktu untuk melakukan ganking tadi bottom lane, jadi mereka isinya agak tertinggal. So, tahan dulu, Spinal Ranking sudah dilepaskan, masih bisa flick juga ke bagian belakang dan first blood diamankan untuk suara Kanita. Yes, tapi 3D-nya berhasil di take down saja di arah backline 1-2 tuh kedua ternyata dari masing-masing tim. Pertukaran yang terbilang tidak begitu adil untuk anak-anak Easy Victory. Betul. Karena mereka harus kehilangan core utama mereka. 3D digantikan dengan Chiwi dan juga Neil, sang side laner dan juga tank dari anak-anak Lord of Haze. Ya, dan turtle-nya sementara waktu masih terbuka juga bakal dicek semak-semaknya ada Veil di dalam sana akan hit level 4 juga. Lebih berbahaya lagi ketika Veil menginjak level 4 di mana wind blow-nya seharusnya sudah aktif untuk naik ke atas ya kalau dia ambil sisi ya. Ya, atau dia mau ambil maksimalin damage banget ya. Betul. Let's see lah dari Veil-nya. Kita belum ngeliat skill apa yang diangkat. Wind blow kah? Oke. Kita lihat di arah tengah masih cukup adem ayem, di bawah juga ada sedikit pergerakan. Chiwi, akan sedikit terhimpit karena ada Tri dan juga Pancake datang juga. Where are you going? Gak bisa kabur atau kena Breath of the Ocean dari seorang Kadita tapi di arah top lane-nya berhasil terpick up satu hero Jersey, dan ternyata Purple pun juga berhasil di-secure oleh anak-anak Lord of Face untuk loh kok Milans. Loh. Iya. Dan ya ini balik lagi nih zoning yang bagus dari Lord of Face. Mereka merelakan untuk bottom lane-nya juga karena di bawah sana ada
si ini ya tadi ya, Pakuito tadi Ya. yang turun ke bagian bawah untuk bisa dapetin level juga. Sementara pertukaran tampaknya akan harus terjadi kali ini. Easy victory, not so easy kali ini. Ada spinal strangling di sana dan tidak bisa kabur. Baxia tumbang di tangan dari seorang Kari juga di top lane-nya. Oke, tapi ternyata Esmeralda pun juga berhasil mendapatkan nyawa dari seorang Alice. Jersey-nya berhasil dihilangkan dalam sekejap mata. Yes, oke, balik lagi ke bottom lane-nya. Ada duel, Tamusnya masih di level 6. Bakal duel 1v1 berhadapan dengan Hit. Berbahaya banget. Dan itu dia Mountain Shocker untuk mengusir pulang Cui yang dengan life seperempat ini dia harus berhati-hati banget nih. Ya, ini benar-benar keras banget Pakuitonya. Mulai tercicil, tapi kali ini where are you going, bro? Hitnya mulai mengejar Ciwi. Masih coba untuk memeluk turret, tapi tidak bisa, langsung disepak maut oleh seorang Pakuito. Di tengah pancake-nya udah mulai bergerak juga beserta dengan Vikel. Lihat ada yang tertabrak, tapi Esmeralda ini target yang cukup sulit, cukup tebal juga. Cukup banyak waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan seorang Esmeralda. Oh, ini bahaya banget. Esmeralda hanya seorang diri dan dia berada dengan 2 hero sekaligus. Ada Pakuito, ada Baxia juga. Berani. Pakuitonya malah yang harus tumbang di tangan dari Kari. Kerugian untuk easy victory meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan 1 bottom turret. Tapi mereka harus kehilangan karena shutdown. Dapat lumayan gold lead untuk seorang Kari dengan 2 poin kill dan juga 2 assistnya. Ada Falling Star Moon connect ke arah depan. Masih ada revitalize dari seorang Vikel, tapi lihat terlalu tanky, terlalu tebal. Masih ada Frostmourne Shield dan juga Stardust Dan, but that's not enough. Datang juga Ciwi dari arah backline-nya. 3D pun berhasil dipulangkan dengan begitu cepatnya. Hanya seorang Baxia yang bisa menyelamatkan diri dari kematian, tapi datang juga seorang Kadita yang datang dari Kaditu. Kadio langsung terkena Breath of the Ocean of DT juga, dan juga Rove paket lengkap demi mendapatkan seorang Super Zeke. Yes, semuanya harus dikeluarkan, tapi memang itulah yang wajib untuk dilakukan juga untuk men-shutdown pergerakan dari Esmeralda. So ya, ini masih menjadi milik siapapun juga untuk game yang pertama dari kedua tim. Terlihat mereka belum mau untuk memberikan teritori mereka masing-masing dan masih saling memperkuat untuk core-nya dulu. Ini lebih ke arah kayak Karinya dari tadi. Karinya bergerak dengan sangat bebas sekali. Yes, pinter banget. Sedangkan dari anak-anak Easy Victory, 3D benar-benar jadi target yang optimal, diincar habis-habisan. Gak dikasih hidup, tapi Inferno di arah top lane-nya kali ini pembawa Ciwi ditabrak. Langsung bisa divonis mati saat itu juga. Divonis, oke. 4 kali kepik ya untuk Tamus. Ini PR banget sebenarnya. Bisa digocek ternyata tadi ultimate. Yes, yang tengahnya ini ternyata yang nggak kita expect ya. Karinya cukup sustain. Betul. Bisa farming dengan begitu tenang. Dapetin 2 poin kill dan juga 2 assist. It's a good start untuk seorang Kari. Apalagi ngadapin Sansin yang bisa dibilang seharusnya early game-nya dia lebih unggul. Benar. Dan ya, sudah jadi endless battle juga untuk Kari. Jadi ya, PR sih untuk easy victory. Bagaimana mereka akan bisa men-shutdown. Ada 2 ya, 1 Esmeralda nih. Bagaimana Esmeralda aja juga cukup kuat kalau kita lihat. Selalu bisa memenangkan untuk duel 1v1. Dia cuma kalah ketika dia di ganking. Selain daripada itu bisa memberikan pressure yang berlebih untuk easy victory. Yes, setuju banget. Tapi di arah tengah ada rock wave dari seorang Kadita. Itu untuk defensive play, tapi datang di sisi kanannya ada Super Zeke. Mulai dicicil aja di arah tengahnya. Ada 4 melawan 3 hit. 1 lawan 4. Dia di arah depan Pakuito yang tercicil. Datang juga seorang Vikel dan juga 3D. Tapi mereka langsung mengurungkan niatnya karena it's not a good fight. Mereka udah kehilangan banyak darah, kehilangan banyak resource juga. Tapi tidak menjadi keuntungan untuk anak-anak Easy Victory. Oh yes, Falling Star Moon sekali lagi dikeluarkan oleh Super Zeke. Belum bisa untuk mengenai target dia. Zersi masih berada di bagian depan sana juga untuk membeli waktu untuk membersihkan seluruh minion agar tidak mendapatkan middle turret dengan cukup mudah dan gampang. Dan belum diberikan sama sekali free farm masih untuk Kari, dan ini berbahaya banget. Sementara akan ada pertukaran untuk turret di sini. Sun Shin-nya benar-benar kerja keras. Yes, harus kerja keras dapetin turret, karena kalau mereka ngebiarin begitu aja makin ketinggalan gold lead dan juga experience-nya. Dan ternyata 3D masih ada Restless-nya, ada Super Zeke juga. Falling Star Moon di arah depan, datang malah bantuan dari seorang Alice ke arah backline-nya. Ada Vikel juga mulai bertahan, mulai mundur lagi. Ultimate-nya di pop up, lihat Bloodout-nya mundur ke arah tengah. Loh kok Milans-nya mencoba untuk melakukan push, datang di arah tengah. Raw wave-nya nice banget dari seorang Kadita. Berhasil menghilangkan nyawa dari seorang Nelby Hehe dengan fail-nya. Yes, dan itu berarti bahwa dari kedua tim kembali akan mereset. Karinya tetap dengan farming dan juga anti-Quiras sudah dibuat oleh Neil. Dia akan lebih tebal lagi, dia akan bisa untuk mereduce serangan fisikal yang sedang dibangun oleh Easy Victory, karena kita tahu di sana ada Sun Shin. Yes, dan juga udah jadi
Blade of Despair untuk seorang 3D. This is bad for carry. Bakal coba diincer. Satu win lagi loh Milan. Masih bisa phantom step mundur dan masih bisa bertahan dan selamat dari pengejaran. Pakuitonya udah mulai cutting tapi ternyata di tengah malahan Baxianya yang tertangkap basah oleh seorang Neil dan juga udah ada ultimate yang di pop up di arah tengah. Di arah bawah maksudnya langsung ada Ocean Oddity dan juga Raw Wave instant kill dari seorang Kadita. Yes, itu yang berbahaya banget adalah burst damage yang dimiliki oleh Easy Victory. Mereka harus diwaspadai terutama untuk Kadita tadi yang berulang kali bisa mendapatkan key player untuk Lord of Haze. Nah itu dia, mulai berbahaya Kadita, mulai menunjukkan eksistensinya sebagai support yang benar-benar punya daya gedor atau daya burst damage yang sangat besar asal Breath of the Ocean-nya on point. Yes, ya ada asal kena aja gitu Iya, kan. asal kena. Kalau nggak kena sih, aduh kayak aku. Berat kalau nggak kena ya. Iya. Dan kembali ke reset sebenarnya tadi 2000 goldnya nggak terlalu jauh juga perbandingannya dari Easy Victory dan juga Lord of Haze. Ini tinggal siapa yang bakal dapetin satu dan ternyata masih bisa diselamatkan dengan adanya Imperial Justice masih akan kabur kabur. Ternyata Pancake dikejar. Ada Falling Star 4 orang di bagian belakang sana dan masih akan selamat juga. Tapi tadi kerennya dia ngindarin dari Imperial Justice-nya dengan Raw Wave. Jadi Raw Wave dia menyelam lewat bawah gitu. Dia nyelam jadi air. Jadi gak ada wujudnya gitu loh. Tuh, gak bisa ditangkap langsung kan. Nice banget. Luar biasa. Aduh. Oke, dan Oracle untuk Super Zack seharusnya ini bakal nahan sih buat Raw Wave-nya dan kawan-kawan. Ya, dia lumayan. One hit kill juga. Nambah durability juga ya Om ya. Betul. Memang regen-nya juga pas banget. Lagi dengan shield regen. Sementara Tamus kembali menjadi korban keganasan Pakuito. Yes, Pakuitonya benar-benar cukup owning. Berhasil dihajar habis-habisan dari serangan Samus. Dengan 5 kali di take down. Di arah tengah kali ini Nelby, Heihei, ada Neil juga berusaha untuk melakukan defensive play. Bakal coba diincar di arah depannya. Masih ada Super Zack. Masih super tanky kali ini. Dengan Esmeralda-nya. 5 member dari Easy Victory. Yes. Mereka tinggal zoning sekarang. Yes. Untuk mendapatkan Lord yang pertama memang belum Lord yang di enhance, tapi setidaknya bakal ada super minion yang keluar. Entah itu 1 wave atau 2 wave nantinya. Betul. Waktu diincar di arah depan terkena stun dari Bapak Lord yang terhormat, tapi di arah backline-nya Kadita berhasil dihajar. Super Zack juga sekarat kali ini masih bisa bertahan untuk mundur, tapi dapat didapatkan oleh seorang Kari kali ini lah cukup free di arah backline-nya. Masih ada Cyclone yang bakal coba diambil hitnya dalam bahaya. 1, 2, 3 masih ada masih untuk bertahan, tapi terkena stun. Tapi Lord diamankan oleh anak-anak Lord of Haze. Bakal coba terjadi pengejaran karena seorang Elis dan Elisnya bye-bye 4 man down. Menyisakan seorang Pakuito, last man standing, dan ini bukan menjadi kabar bahagia untuk anak-anak Easy Victory. Kehilangan Lord dan juga kehilangan 4 member sekaligus. Yes, coba kita lihat dari arah replaynya dulu, di mana di bagian belakang Kadita yang pertama kali terbit dan sangat-sangat bebas bergerak sebenarnya untuk seorang Milan. Didapatkan oleh seorang Kari kali ini dan cukup free di arah backline-nya. Masih ada Cyclone yang bakal diambil hitnya dalam bahaya. 1, 2, 3 masih ada pasti untuk bertahan. Ya, langsung ke arah jungle, tapi kali ini ya di live-nya langsung bergerak ke arah bawah. Ada Lord bakal coba untuk menggebuk ke arah turretnya, tapi bakal coba untuk di defense terlebih dahulu. Di arah tengahnya, di arah top lane juga bakal mencoba usaha untuk melakukan push, tapi clearing minion dari anak-anak Easy Victory cukup cepat dan membuat anak-anak Lord of Haze harus mundur dan reset lagi. Yes, masih untuk Lord yang pertama sih ini yang kayak di bawah menit ke-12 ya. Belum terlalu sakit juga, masih lembek lah kalau orang-orang bilang. Tapi setidaknya super minionnya itu yang lumayan ngeselin, lumayan nyusahin juga untuk bisa memberikan kayak bantuan untuk nge-push. Dan coba lihat dari itemnya, Esmeralda sebentar lagi akan menyelesaikan Holy Crystal. Ya. Karinya udah jadi semua loh nama item. Stalker, Rose Gold Meteor. Tinggal jual sepatu terus. Queen Swing. Wah, ini udah paket lengkap sih. Udah dia lengkap bahkan ya? bikin Rose Gold Meteor buat nahan damage output Magical bener. dari Elis sama Kadita. Kadita sih yang harus diwaspadai dari tadi. Ya bener, karena kalau dia diincar langsung baru diomongin. Coba bayangkan Esmeralda separuh AP, apalagi kecil-kecil. Langsung bisa dihilangkan. Tidak Imperial Justice dapetin 1 karena seorang hit, tapi lihat burst damage dari seorang Fail langsung bisa menghilangkan nyawa dari seorang Pakuito. 4 lawan 5 di arah depan. Sterile Stranglingnya juga bakal on point dari seorang Neil. Ada Windblade juga, Windblow-nya di arah depan. Ada Bloodout, masih ada Winter Trankeon dari seorang Jersey. Bakal tercicil, terhit oleh seorang Kari di arah backline-nya. Di arah depan Fikal cukup sekarat, tercicil 1 hit lagi dan langsung dihilangkan nyawanya oleh seorang Chiwi dengan Samusnya.
Dan lihat kali ini Immortality udah jadi juga oleh seorang Neil. Ya ini kayak bakal ngeriset atau lebih tepatnya mereka bakal ngebox dulu ya untuk easy victory. Yes. Kalau mereka bisa dapat inhibitor adalah salah satu bonus juga, dan tampaknya inhibitor middle akan pecah di tangan dari Lord of Haze. Yes, bakal coba untuk kayaknya Kan? balik dulu sih. Kayaknya better balik sih. Balik dulu atau enggak coba untuk push melakukan di arah top lane, dan lihat langsung bisa didapatkan kali ini. Sekali mendayung 2 turret didapatkan oleh anak-anak Lord of Haze. Yes, masih bisa dapetin yang ketiga seharusnya kah? Ya. Lo bakal mundur dulu. Tarik nafas sebentar, mundur. Oke. 75 detik lagi Lord. Yang kedua akan spawn kembali. Jadi belum bisa untuk mendapatkan bottom turret. Tidak ada masalah sama sekali. Mereka sudah unggul jauh 10.000 bahkan 11.000 gold sekarang. Wow, ini udah semakin snowballing terlihat ya. Boleh, bener. Dari anak-anak Lord of Haze, dari early advantage yang mereka dapatkan, plus karinya sampai sih. saat ini, Gak kepik ya. yes, nggak ke pick off, masih bisa bertahan hidup dengan bermodalkan 4 kill dan 7 assist. Yes, ini kayak wow, Karinya yang ternyata bebas banget untuk bergerak, tapi pastinya Kari nggak bisa gitu ya. Ya. Tanpa kehadiran dari Esmeralda yang memang benar-benar annoying dari awal. Plus juga bisa dibilang dari Sylvananya menjadi opening atau opener yang sangat baik untuk karinya bisa pede ngincar siapapun yang ketangkep dan bisa di burst down. Yes, ada telur gulung. Iya, kelar dulu. Imperial Justice-nya sih sebenarnya dari Sylvana ya, Iya. yang bisa ngagetin orang gitu loh. Itu dia. Kayak ini orang bakal buka, terus tiba-tiba dia lompat, oke itu buka, dan itu udah telat untuk bereaksi bisa dari lawan-lawannya. Betul. Oke, Dan yang gak ada yang punya Purify Nah. dari anak-anak Egypt Story kan. itu dia. Gak bakal bisa kabur, langsung Imperial Justice juga kembali Oh. dibuka. Oh my Dan god. Veil-nya memakan korban. Lagi dan lagi burst damage dari arah belakang yang sangat besar sekali. Yes, ada Polysamon dari seorang Super Jake. Lihat lagi burst damage-nya. Oh my god. Nelby. Ini udah terlalu besar sebenarnya. Kayak Esmeraldanya udah tidak terbendung sama sekali. Tadi ada Brute Force Resistance juga sudah dibeli sama dia. Yes. Siapa yang mau stopin Esmeralda? Belum lagi ada Kari yang sangat bebas bergerak. Dan bahkan dapetin Lord yang kedua. Yes, tanpa adanya kontes atau gangguan sekalipun. Loh kok Milan bisa nge-secure kali ini Lord yang kedua. Wow. Tapi lihat di arah top lane Super Jake cukup sekarat. Ada Flowing Blood tapi nggak connect. Dan lihat Ciwinya. Ini akan menjadi one straight Puska karena Ciwi udah mulai masuk, ini udah mulai hadir juga untuk melakukan defensive play 5 melawan 4 tanpa adanya hit. Betul untuk melakukan defensive play dari anak-anak Easy Victory. Dan lihat turret di arah bawah berhasil diruntuhkan kali ini. Yes, dan tinggal masuk saja berbarengan dengan North untuk bisa meng-end perlawanan dari Easy Victory. Dan lihat kembali ada Imperial Justice yang sudah dibuka, bakal selamatkah? Tapi Lord kedua kali ini sudah datang dan mendekat ke arah base dari Easy Victory. Akan menjadi perlawanan terakhir Easy Victory kalau mereka bisa bertahan double kill untuk Kari yang sebentar lagi akan menjadikan kemenangan bagi Lord of Haze. Yes, kayaknya bakal coba diincar, tapi lihat Lordnya cukup bebas tanpa ada penjagaan. Langsung bisa di-secure untuk Lord final game yang pertama untuk Lord of Haze. Ya, ini yang kita bilang kayak siapa yang bisa kendalikan mid game-nya bagus tadi. Iya, siapa Karena yang ketika expect? di early game, dua-duanya sama mirip-mirip ya kan. Transisi masuk ke mid game, kita lihat Like a